Masih ada sukacita, amin. Mari yang bersukacita lambaikan tangannya. Dan shalom juga yang ada di Zoom. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan buat siang hari ini. Yang dimana temanya yaitu Tuhan adalah pencipta dan kemenangan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerjaan surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kami. Kami ada di tempat ini Tuhan, bukan semata-mata kekuatan yang datang daripada kami, tapi ini semua karena kasih anugerah Tuhan yang diberikan kepada kami. Bapa surga, saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati bimbing kami, berikan hikmat atas kami, agar kami dapat mengetahui apa dan isi dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Masih ada sukacita, amin. Nah, dari sini kita akan membahas yaitu tentang Tuhan adalah pencipta dan kemenangan. Nah, jadi sini pencipta itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jadi sebagaimana Tuhan itu menciptakan segala isinya dari bumi. Tuhan itu menciptakan awal mula itu langit dan bumi, dan juga Tuhan menciptakan segala isinya, dan juga Tuhan menciptakan kita manusia. Nah, kita diciptakan melalui tangan Tuhan sendiri dan bukan dari kayak seperti baca-baca kayak doa gitu. Nah, jadi kita sebagai ciptaan Tuhan, kita patut mensyukuri bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Mari di sini kita lihat dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 24. Nah, di sini firman Tuhan mengatakan, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan, akulah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang di surga dari membentangkan langit, yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku. Nah, dijelas sekali katakan bahwa dalam firman Tuhan ini mengatakan Tuhan Yesus itulah satu-satunya yang menciptakan segala sesuatu. Di sini juga Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang mendampingi dirinya selain dirinya sendiri. Jadi kita sebagai ciptaan Tuhan harus menyadari bahwa kita bagaimanakah sikap kita sebagai ciptaan Tuhan. Dari bagaimanakah kita merenungkan kebaikan Tuhan sampai hari ini kita ada. Di sini Tuhan Yesus itu membentuk kita dari kandungan. Dan sebagaimana kita dibentuk dan kita juga sudah dipilih oleh Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan ketika kita sudah beranjak kita dewasa. Dalam hal ini pembentukan dalam kandungan, artinya di sini pembentukan dalam kandungan itu bahwa proses pembentukan bangsa Israel yang Tuhan tentukan. Sebagaimana bangsa Israel itu dibentuk oleh Tuhan untuk dituntun keluar dari Mesir. Dan begitu jugalah selain Tuhan membentuk bangsa Israel ini dan menuntun ke titik sampai terakhir yaitu kemerdekaan atau kemenangan. Dalam hal berbicara dengan kemenangan di sini bahwa bangsa Israel diberikan waktu dalam proses untuk menuju yaitu kemenangan dalam kehidupan mereka. Sebagaimana Tuhan menjanjikan yaitu tanah Kanaan. Tapi dalam proses ini bangsa Israel ini seringkali banyak merengek-rengek, banyak yang suka mengeluh akan proses yang Tuhan tentukan. Dan begitu juga dalam kehidupan kita saat ini. Sebagaimana kita juga mengeluh dalam proses kehidupan kita. Baik pun dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita tidak menyadari bahwa proses-proses yang Tuhan berikan kepada kita itu, kita juga dapat melanggarnya. Dan jadi di sini sebagai anak-anak Tuhan dan ciptaannya, janganlah sesekali kita itu mengeluh dalam hidup ini. Segala sesuatu yang kita mengeluh itu adalah sesuatu yang membuat kita tidak nyaman dan membuat kita terpurukan dalam setiap masalah. Setiap masalah yang kita alami itu juga tidak dapat selesai. Mengeluh tidak dapat menyelesaikan masalah. Tapi tujuan kita itu adalah
bagaimana kita harus kuat untuk menghadapi setiap persoalan dalam hidup ini. Jadi sini penciptaan. Dan sebagaimana kita diciptakan oleh Tuhan, dan Tuhan sudah menentukan, dan juga Tuhan sudah memberikan karunia kepada kita. Dan sebagaimana kita hidup menjadi ciptaannya yang seutuhnya, ciptaan yang benar-benar mengandalkan Tuhan. Jadi saudara, kebanyakan saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka banyak tidak mensyukuri dan mereka juga tidak menyadari bahwa mereka itu ciptaan yang sudah ditentukan Tuhan. Dan mereka seringkali juga melakukan kesalahan, dan tapi bukan mereka saja yang dapat melakukan kesalahan, tapi juga kita yang ada di tempat ini sering juga dapat melakukan kesalahan. Tapi terkadang kita tidak menyadari hal itu. Ada yang menyadari tetapi melanggar. Bahwa keinginannya itu yang membuat hal itu sangat menjadi fatal dalam masalah dalam hidupnya. Terkadang mereka menyadari bahwa apa yang dia lakukan, bahwa apa keinginannya itu dianggapnya benar, tetapi belum tentu benar. Nah, dalam hal penciptaan ini juga Tuhan bukan menciptakan ya bumi saja, tetapi juga Tuhan menciptakan kita manusia. Nah, sebagaimana Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan menghamparkan bumi yang ada sekarang. Bagaimanakah sikap kita melihat bahwa ciptaan yang luar biasa ini dibuat oleh Tuhan dan dibentuk dan sebegitu rupa hebatnya. Di sini Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia, dan juga Tuhan memproses dalam kehidupan kita dan segala setiap masalah-masalah yang kita alami dan segala persoalan yang kita hadapi, dan Tuhan juga menentukan dan memberikan suatu penolong kepada kita, yaitu memberikan keselamatan. Nah, sebagaimana pada waktu itu hidup manusia terjatuh dalam dosa. Dosa yang mungkin tidak dapat diampuni, dan dosa mungkin yang membuat kehidupan kita tidak layak untuk menyembah Tuhan. Dan kita bersyukur karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Nah, oleh proses itulah, oleh sejarah-sejarah yang kita lihat dalam perjanjian lama itu, proses dalam kehidupan dalam penciptaan, dan manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa, dan manusia juga diselamatkan oleh Tuhan Allah. Nah, jadi di sini berbicara dengan kemenangan. Kemenangan yang kita alami ini bukan kemenangan yang cuma-cuma. Kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita bukan dibayar melalui materi, bukan dibayar melalui apa yang kita miliki. Tetapi Tuhan membayar dosa-dosa kita itu melalui Dia mati di kayu salib. Oleh darah Tuhan Yesus itulah yang menebus segala dosa-dosa kita. Jadi saudara, hidup dalam kemenangan ini memang sangat sulit untuk dipahami. Terkadang kita tidak menyadari sebagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi juga seringkali juga kita sebagai anak Tuhan terpuruk dalam melakukan segala dosa. Pernah menyadari bahwa saudara-saudari pernah juga mengalami dosa, dan juga pernah ya sudah taat kepada Tuhan tapi melakukan dosa lagi. Sebagai contohnya, hari ini kita ibadah, tapi selesai ibadah di sini mungkin ya kita bisa melakukan hal dosa lagi. Dosa itu bukan hanya bentuk seperti pembunuhan, bukan hanya seperti pelecehan dan lain sebagainya, tapi hal dosa ini sekecil pun bisa berbentuk dosa melalui perkataan kita, sikap kita, tingkah laku kita, dan perbuatan kita. Jadi saudara-saudara, kita perlu menyadari bahwa hidup ini tidak semudah yang kita pikirkan. Di sini kita bicara tentang kemenangan. Bagaimanakah kita sebagai anak Tuhan hidup dalam kemenangan? Hidup dalam kemenangan artinya hidup yang bertuju kepada Tuhan. Dan hidup yang dibentuk oleh Tuhan. Dan sebagaimanakah kita harus menghidupi
kemenangan yang ada dalam diri kita. Yang pertama itu kita itu harus taat dulu kepada siapa? Orang tua kita. Dan kita juga harus taat kepada perintah orang tua kita. Ini adalah salah satu sikap kita untuk taat kepada Tuhan. Kalau kita taat kepada orang tua kita, berarti kita juga bisa taat kepada Tuhan. Di sini kita lihat kebanyakan orang bilang, Tuhan, aku cinta kamu. Aku mengasihi engkau. Dan sebagaimana kita juga pernah bicara, aku mengasihi engkau Tuhan. Padahal ini seringkali terjadi tidak apa yang dia katakan, Tuhan aku cinta kamu. Tuhan mengatakan, cintailah dulu orang yang ada di sampingmu, baru kamu bisa mencintai Tuhan. Kerap sering sekali kita lihat saudara-saudara kita, mungkin ada pernah melihat bahwa teman kita atau saudara kita, tetangga kita, yang sering kali juga berbuat hal seperti ini. Dia mencintai Tuhan katanya, padahal tidak. Kenapa seperti itu? Di gereja dia katakan, Tuhan aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau. Tapi datang di rumah, sepatah kata saja orang tuanya bicara, sudah ditindak. Satu permasalahan atau satu kata yang orang tuanya ucapkan itu, dia bantah dan dia lawan. Hal itu yang menunjukkan bahwa kita itu tidak seutuhnya mencintai yang namanya Tuhan. Dalam hal ini, seringkali juga kita dapati, selain orang lain, kita lihat dulu diri kita sendiri. Jangan orang lain dulu. Misalnya kalau kakak biasanya ya, sebelum taat kepada Tuhan, sebelum mengenal firman Tuhan, seringkali juga kakak bantah setiap apa yang orang tua kakak katakan. Seperti ini. Misalnya, dalam hal hiburan. Biasanya kalau ada hiburan yang seperti ada band, ada hiburan-hiburan kayak nyanyi-nyanyi gitu. Orang tua saya biasanya ngelarang jangan ikut hal seperti itu. Di depannya iya, tapi setelah dia gak ada di depan saya sembunyi-sembunyi kabur. Ternyata hal seperti itulah yang membuat saya ya seringkali merasa bersalah. Setelah saya kabur sembunyi-sembunyi dari tempat hiburan sembunyi-sembunyi, dalam suatu hiburan itu saya mendapatkan masalah. Salah satunya, perginya utuh, pulangnya tidak. Kenapa? Perginya mulus, setelah pulangnya jatuh dari motor. Nah, disitulah saya mengalami bahwa hal membantah itu tidak baik. Hal yang melawan itu tidak baik. Dan juga waktu saya baca Alkitab di sini, dikatakan, taatilah orang tuamu, maka panjang umurmu. Nah, setelah saya baca renungan firman Tuhan ini, ternyata saya pernah melakukan hal seperti ini. Hormat kepada orang tua, artinya kita juga bisa hormat kepada Tuhan. Bisa nak kalau kita sebagai anak Tuhan itu tidak hormat kepada orang tua, bicara seperti hal-hal yang menyakiti hati orang tua. Nah, tidak bisa kan? Kalau kita mau mentaati orang tua itu, kita itu harus ubah dulu perilaku sikap kita. Di daerah saya pernah melihat ada satu pemuda di sini suka melawan orang tuanya. Dia sering membentak orang tuanya. Ketika ditegur, ketika diajari, ketika dikasih motivasi. Tapi yang paling herannya pemuda ini yang daerah kami itu, kalau dengan pacarannya itu sukanya bilang, sayang, aku cinta kamu. Marah-marah pun pacarnya itu tapi tetap dibilang sayang. Tapi kalau pada orang tuanya, dikasih motivasi aja, dikasih pelajaran, langsung membentak, bukan
maafkan saya, mamaku sayang. Tidak seperti itu. Cobalah sekali saat ini renungkan, di manakah permasalahan yang kita alami saat ini. Apakah kita benar-benar menyayangi orang tua kita? Apakah kita menyayangi pacar kita? Pacar kita itu belum tentu loh memberikan jalan terbaik, memberikan arahan yang baik bagi kita. Malah orang yang seperti itulah yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Kenapa? Karena dia juga bisa membuat kita putus hubungan dengan orang tua kita. Sebagai contohnya tadi, melawan. Patut tak kita kalau kita mencaci maki orang tua kita, kalau orang tua kita menasihati kita? Tidak patut kan? Nah, jadi sebagaimanakah kita menjadi anak Tuhan, sebagaimanakah kita menjadi pemuda yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, bagaimanakah sikap kita takut akan Tuhan? Itu tadi, yaitu taat dulu kepada orang tua. Kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita juga tidak bisa takut akan Tuhan. Sering kali juga kita lihat di gereja, anak-anak muda, kalau ada pertemuan ibadah, anak-anak muda biasanya, di gerejanya menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan semangat, dengan sukacita. Seringkali bilang, Tuhan aku mencintai Engkau. Padahal kenyataannya tidak. Yaitu tadi, karena dia belum taat kepada orang tuanya. Jadi sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang mempunyai kemenangan itu, kita itu harus taati satu, yaitu orang tua dan juga taati perintah Tuhan. Jadi sikap kita yang mentaati firman Tuhan itu, mentaati kedua orang tua dan mentaati ajaran firman Tuhan, kita juga diberikan yaitu hidup yang baru. Sebagaimana hidup yang baru artinya hidup yang punyai hidup berkemenangan. Nah, di sini dari poin-poin yang saya tulis ini, karena kita sebagai anak Tuhan jangan takut dalam hidup ini. Karena biarpun banyak persoalan dan masalah yang kita alami, kita tetap tekun dan taat kepada Tuhan. Yang di sini pertama, Tuhan mengatakan akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kita alami itu adalah semuanya Tuhan yang menentukan. Yang kedua itu, aku akan memberikan harta kekayaan yang tersembunyi, yaitu harta yang tidak pernah kita sangka bahwa itu akan terjadi. Nah, jadi kalau kita mendapatkan harta atau kekayaan ini, yaitu tadi taat kepada orang tua, taat kepada Tuhan Yesus atau ajarannya. Dan juga dikatakan lagi, aku telah mempersenjatai engkau. Di sini hal mempersenjatai artinya memberikan suatu kemenangan yang datang daripada Tuhan. Dan dikatakan lagi, akulah Tuhan yang menciptakan semuanya. Dan juga dikatakan, akulah pencipta dan juga pemberi kemenangan. Kita jangan takut dalam hidup ini karena kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Dan jangan sesekali kita itu yang melalaikan yaitu ibadah kita. Dan juga jangan melalaikan ketaatan kita, terutama ketaatan kita kepada orang tua dan juga kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi sebagai kesimpulannya di sini dikatakan berbicara tentang Tuhan sebagai pencipta, dalam pasal ini kita berfokus yaitu tentang keselamatan atau penciptaan. Nah, Tuhan mengetahui rencananya dan di mana Tuhan juga menyatakan bahwa Dia menyediakan segala sesuatu kepada kita, dan kita jangan takut untuk menghadapi setiap persoalan yang dalam hidup kita. Setiap orang mempunyai persoalan masing-masing, tapi Tuhan memberikan yaitu kemenangan atau ketenangan kepada kita untuk menghadapi semuanya itu. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini menjelang siangnya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami buat siang hari ini. Dan Tuhan Yesus, kami menjadi anak-anak yang punya kemenangan dan anak-anak yang taat kepada orang tua kami dan juga taat kepada ajaran firman-Mu, Bapa. Tuhan, bimbing sertai terus kami sebagai anak-anak-Mu yang mempunyai hidup
yang benar-benar taat kepadamu Tuhan. Ingatkan kami Roh Kudus ketika kami melakukan kesalahan, dan kami percaya Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam.